Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang akuntansi forensik. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami kelompok 1. Saya Erin Priscilia Irianto dengan NIM 2019-12015 dari jurusan akuntansi sebagai ketua kelompok. Selanjutnya adalah perkenalan dari anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Resida Cici Lusari, NIM 2019-12009, jurusan akuntansi. Halo semua, perkenalkan, nama saya Daman Faisal, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan akuntansi dengan NIM 2019-12014. Hai, perkenalkan nama saya Stefani Dilan Imaningrum dengan NIM 2019-12044 jurusan akuntansi. Hai, saya Yubla Nufaining Tias, NIM 2019-12049 dari jurusan akuntansi. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan kampus kami, yaitu Universitas Katolik Widya Karya Malang atau biasa dikenal dengan UKWK. Universitas Katolik Widya Karya merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Malang dan berada di bawah pengelolaan Keuskupan Malang. Kampus ini didirikan pada tahun 1982 yang terletak di Jalan Bondowoso nomor 2 Kota Malang. Universitas Katolik Widya Karya Malang memiliki moto yaitu Scientia ad Laborem, yang memiliki arti ilmu pengetahuan yang diabdikan dalam karya nyata di masyarakat. Nah, selain dari teman-teman saya sampaikan tadi tentang perguruan tinggi saya, tentang perguruan tinggi kami, Universitas Katolik Widya Karya Malang, jangan lupa teman-teman bahwa Universitas Katolik Widya Karya Malang ini telah terakreditasi dan dia juga sudah memenuhi standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditas Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi. Mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang ini sendiri sangat beragam. Mereka berasal dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Di Universitas Katolik Widya Karya Malang memiliki 4 fakultas dan 8 program studi. 4 fakultas dan 8 program studi ini meliputi yang pertama yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari 2 program studi yaitu S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dan yang kedua yaitu Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini memiliki 3 program studi yaitu yang pertama S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, dan D3 Sistem Informasi. Lalu, yang ketiga ada Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ini hanya memiliki 1 program studi, yaitu S1 Hukum. Dan yang terakhir yaitu Fakultas Pertanian. Fakultas ini memiliki 2 program studi, yaitu yang pertama S1 Agribisnis, dan yang kedua ada S1 Teknologi Pangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan suatu teknik akuntansi serta investigasi yang dipakai guna menemukan kecurangan dalam keuangan. Akuntansi forensik ini memakai keterampilan akuntansi, audit, serta investigasi dalam memeriksa laporan keuangan baik dalam individu ataupun bisnis. Sehingga dengan adanya akuntansi forensik, kita dapat mencegah dan membatasi cakupan kecurangan. Sebagai contoh hasil dari studi, yakni ditemukannya adanya pengaruh penggunaan akuntansi forensik dalam mendeteksi kasus-kasus korupsi keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai akuntansi forensik, yaitu segitiga akuntansi forensik. Segitiga akuntansi forensik merupakan model yang mengaitkan disiplin akuntansi, hukum, dan juga auditing. Segitiga akuntansi forensik menghubungkan 3 aspek, yaitu kerugian, perbuatan melawan hukum, dan juga hubungan kausalitas. Segitiga akuntansi forensik juga menjelaskan bahwa antara ilmu akuntansi, hukum, dan auditing memiliki peran dalam sebuah pemecahan masalah hukum. Nah, dalam segitiga akuntansi forensik ini, kita juga dapat mengetahui apa bedanya akuntansi dan audit. Akuntansi berkaitan dengan pengumpulan data keuangan yang sistematis dengan tujuan untuk menganalisa dan menginterpretasi masalah keuangan yang sifatnya kompleks. Sedangkan untuk audit fokus pada penentuan apakah laporan keuangan yang disajikan itu wajar tanpa ada kesalahan. Akuntansi forensik bisa dilakukan apabila auditor curiga adanya penyimpangan dan kesenjangan salah saji dalam sebuah laporan keuangan. Ruang lingkup akuntansi forensik.
Akuntansi forensik dapat digunakan dalam dua sektor, yaitu sektor publik dan privat. Kedua sektor ini sama-sama menyebabkan kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh sektor publik menyangkut keuangan negara, dan sedangkan pada sektor privat terjadi karena adanya pelanggaran perjanjian. Tugas akuntansi forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan. Selain itu, ada juga peran akuntan forensik dalam bidang hukum di luar pengadilan. Misalnya, dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi, dan upaya menghitung dampak pemutusan dari pelanggaran kontrak. Akuntansi forensik dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, jasa penyelidikan atau investigative service, dan yang kedua, jasa litigasi atau litigation service. Dalam jasa penyelidikan mengarah pada pemeriksaan penipuan atau auditor penipuan, yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi mendeteksi, mencegah, mengendalikan penipuan, dan misinterpretasi. Sedangkan untuk jasa litigasi sendiri akan merepresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi, seperti yang dialami dalam kasus perceraian. Oleh karena itu, tim audit harus menjalani pelatihan dan diberitahu tentang pentingnya prosedur akuntansi forensik di dalam praktek audit serta kebutuhan akan adanya spesialis forensik untuk membantu memecahkan masalah. Selanjutnya kami akan membahas perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik di Indonesia pertama kali digunakan saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia juga bisa dikatakan cukup maju, namun apabila dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal. Hal ini karena negara kita belum memiliki standar yang memadai, sehingga kasus korupsi yang pernah terjadi sejauh ini belum banyak yang terkuak dengan kemampuan akuntan forensik. Selain itu, minat dari akuntan sendiri masih rendah atau jarang mendalami bidang ini, dan tidak semua kantor akuntan publik membidangi forensik. Sangat disayangkan apabila belum banyak yang menekuni akuntansi forensik, karena ilmu akuntansi forensik memiliki prospek yang sangat bagus dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya, keahlian akuntansi forensik menurut James ada 9, antara lain. Yang pertama, analisis deduktif merupakan kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan. Yang kedua, pemikiran yang kritis merupakan kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta. Ketiga, pemecahan masalah yang tidak terstruktur merupakan kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap masing-masing situasi melalui pendekatan yang tidak terstruktur. Keempat, fleksibilitas penyidikan merupakan kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan atau prosedur yang berlaku. Kelima, keahlian analitik merupakan kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada bukan apa yang telah ada. Keenam, komunikasi lisan merupakan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang dasar-dasar opini. Ketujuh, komunikasi tertulis merupakan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan tulisan melalui laporan, bahkan gambar dan jadwal tentang dasar-dasar opini. Kedelapan, pengetahuan tentang hukum merupakan kemampuan untuk memahami proses-proses hukum dan isu-isu hukum. Kesembilan, komposer kemampuan untuk menjaga sikap untuk tenang meskipun dalam situasi tertekan. Pengertian fraud. Yang pertama, menurut Pusdiklatwas BPKP, fraud adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Lalu, menurut IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, fraud adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Selanjutnya, klasifikasi fraud. The Association of Certified Fraud Examiners atau disingkat ACFE atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat membagi fraud dalam 3 jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu yang pertama, penyimpangan atas aset. Penyimpangan ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Penyimpangan ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur atau dihitung.
Yang kedua, pernyataan palsu atau salah pernyataan. Penyimpangan ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Yang ketiga, korupsi. Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegak hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungannya. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. Untuk yang bagian ketiga, yaitu penyebab terjadinya fraud. Di bagian ketiga ini, penyebab terjadinya fraud ini memiliki dua faktor, yaitu faktor individu dan faktor umum. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, faktor individu ini merupakan tindakan kecurangan yang dimiliki oleh pelaku yang tidak mempunyai etika dan sopan. Pada faktor pendukung ini ada dua, yaitu dasar sifat yang serakah dan adanya kebutuhan dan tekanan yang mendesak. Perusahaan memang sudah memberikan kompensasi yang cukup besar pada karyawannya, namun keserakahan ini membuat orang menjadi berbuat yang curang oleh suatu faktor kebutuhan. Seperti itu. Untuk yang kedua, adanya kebutuhan dan tekanan yang mendesak. Atas kebutuhan dan tekanan yang mendesak ini membuat orang melakukan kecurangan atau fraud terhadap lingkungan sekitarnya. Biasanya kecurangan ini terjadi atas hutang atau pola gaya hidup yang sangat berlebihan. Yang faktor kedua, faktor dari penyebab kedua itu adalah faktor umum. Terjadinya adanya suatu kesempatan dan suatu sikap dari kesombongan. Kita akan bahas dari pertama, terjadinya suatu kesempatan. Adanya kesempatan ini adalah penyebab terjadinya muncul kejahatan. Itu pasti ya, teman-teman. Ketika kita mempunyai kesempatan untuk berbuat jahat, itu pasti kita akan berbuat jahat. Tapi tidak semua orang akan berpikir pasti dia berbuat jahat. Seperti itu, teman-teman. Sehingga dapat melakukan kecurangan atas laporan keuangan. Nah, di mana sebuah akuntansi forensik itu sangat dibutuhkan di lembaga keuangan. Karena ini, teman-teman, mereka membuat kejahatan, kecurangan di atas laporan keuangan, teman-teman. Berawal dari kesempatan ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Karena itu kecurangan terjadi dari setiap jabatan atau divisi. Jadi kecurangan itu bukan cuma dibuat oleh jabatan yang di bawah, tetapi jabatan di atas juga dia bisa membuat kecurangan dalam lembaga keuangan, kecurangan dalam laporan keuangan, itu pasti ada. Yang bagian kedua, sikap dari kesombongan. Faktor kecurangan ini juga dapat terjadi atas sikap kesombongan dari semua karyawan atau semua yang ada dalam perusahaan. Yang ini menunjukkan bahwa kecurangan yang dilakukan tidak dapat membuat orang tersebut takut dan gentar. Nah, dari apa yang kami telah sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik ini sangat penting untuk diterapkan di lembaga keuangan. Terhindar dari fraud yang merupakan salah satu keuntungan dari penerapan akuntansi forensik ini. Lebih spesifiknya lagi, kita bisa terhindar dari penyimpanan atas aset, pernyataan palsu, korupsi. Kita bisa terhindar dari itu semua. Dan jika itu semua bisa kita hindari, mampu kita hindari dengan menerapkan akuntansi forensik, maka secara otomatis kita juga akan terhindar dari perbuatan melawan hukum. Dan tadi kita sudah bahas di bagian segitiga akuntansi forensik. Nah, itulah penjelasan mengenai akuntansi forensik dan kecurangan. Semoga penjelasan dan pembahasan kami ini bisa membantu teman-teman mengetahui dan membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan teman-teman atau apa sih akuntansi forensik ini. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.